Halo sahabat bijak semua, gimana kabar kalian hari ini? Apa masih pusing memikirkan gimana cepat jadi kaya tanpa bekerja? Yap, saya juga. Berarti kita punya masalah yang sama. Yang penting tetap berjuang aja ya, jangan patah semangat. Oke lah, tanpa basa-basi lagi. Ini video pertama saya, yang kontennya mengangkat tema tentang biografi para pahlawan Indonesia beserta quote-quote yang membuat kalian mendadak bijak. Yaitu pun kalau bisa. Oke. Ada beberapa hal yang membuat saya mengangkat tema ini. Sebutkan satu nama pahlawan. Iron Man. Iron Man. Yap, itu dia. Yang pertama, kurangnya anak-anak zaman sekarang mengenal para pahlawan-pahlawan kita. Saya juga kurang tahu kenapa, apa karena kurang edukasi dari sekolah atau memang kurikulum sekarang? Tapi saya gak mau suuzon. Di zaman saya dulu, kelas 3 SD sudah mulai mempelajari nama-nama pahlawan dari berbagai daerah. Padahal tanpa mereka kita tidak bisa menikmati hidup seperti sekarang. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada kita semua bagaimana perjuangan mereka. Memperjuangkan tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu pahlawan-pahlawan Indonesia tapi mungkin mulai memudar di ingatan kita. Yang ketiga, membangun dan membangkitkan kembali rasa Bhinneka Tunggal Ika, yang kini perlahan mulai diserang dari segala sisi dan perkembangan zaman. Saya tahu dan sadar betul, mungkin konten yang seperti ini kurang diminati daripada konten hiburan lainnya. Tapi saya optimis, perlahan akan tersampaikan ke kita atau saudara-saudara saya yang lainnya. Good job. Oke lah, tanpa basa-basi yang banyak lagi, kita menuju pahlawan kita yang pertama, yaitu Panglima Besar kita. Jenderal Sudirman. Ini adalah sedikit rangkuman perjalanan hidup Jenderal Sudirman, dan kata-kata motivasi beliau, yang sangat menyentuh. Jenderal Sudirman yang bernama asli, Raden Sudirman, lahir 24 Januari 1916, di Bodas, Purbalingga. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, yang bekerja sebagai mandor tebu di pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem. Maaf, ada sedikit mau diralat, masalah ayah Jenderal Sudirman. Saya baru nemu artikel Tempo bahwa ayah kandung Jenderal Sudirman adalah Raden Cokro Sonarjo. Ini pernyataan anak kandung dari Jenderal Sudirman yaitu Muhammad Teguh Sudirman. Mohon dibaca. Pada usia 7 tahun, Sudirman bersekolah di Hollandse Inlandse School atau HIS, setingkat sekolah dasar di Cilacap. Dan di Mulo atau Middelbare Lagere Onderwijs setingkat SMP. Kemudian beliau pindah ke perguruan Parama Wiworo Tomo, dan tamat pada 1935. Selanjutnya, Sudirman menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Sebagai guru, dia mengajarkan pelajaran moral, etika, tata krama, etos kerja, dan kesederhanaan rakyat jelata. Pada Oktober tahun 1943, beliau mengikuti pendidikan militer pertamanya di Peta, atau Pembela Tanah Air, sebagai angkatan kedua di Bogor. Disinilah beliau memulai karir sebagai prajurit, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang saat itu. Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, Jepang membebaskan Peta dan melucuti senjata, dan semua anggota Peta disuruh pulang ke kampung halamannya. Pada tahun 1945, terbentuklah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Dan melalui konferensi TKR tanggal 12 November tahun 1945, beliau terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Perang besar pertama yang dipimpin Jenderal Sudirman ialah, pada tanggal 12 Desember tahun 1945. Sudirman melancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris di Ambarawa. Dan perang selama 5 hari itu berhasil memukul mundur pasukan Inggris ke Semarang.
Setelah kemenangan Sudirman dalam Palagan Ambarawa, pada tanggal 28 Juni tahun 1947, Sudirman dilantik sebagai jenderal oleh Presiden Soekarno. Setelah itu pada 19–20 Desember tahun 1948, Belanda kembali melakukan agresi militer kedua. Di tahun ini kondisi kesehatan beliau memburuk, tapi itu tidak menjadi alasan beliau untuk tidak mempertahankan negara ini. Kondisi beliau sangat lemah akibat penyakit paru-paru yang dideritanya, dan hanya tinggal satu paru-paru saja yang berfungsi. Maka dengan menggunakan tandu, Jenderal Sudirman berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Sekitar 7 bulan, ia berpindah tempat dari hutan yang satu ke hutan lainnya, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah. Sementara itu persediaan obat-obatan juga hampir tidak ada. Pada tanggal 10 Juli tahun 1949, Jenderal Sudirman dan rombongan kembali ke Yogyakarta. Untuk menyambut kedatangannya, parade militer yang diadakan di alun-alun Yogyakarta berlangsung sangat haru. Pasalnya, kondisi fisik Sudirman terlihat pucat dan kurus. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Belanda terus mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan. Perundingan berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Pada saat itu, Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Dan pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah. Yang membuat rakyat Indonesia berduka dan mengibarkan bendera setengah tiang di setiap rumah. Selamat jalan Jenderal, jasa-jasa dan perjuanganmu akan selalu kami ingat, dan akan terus kami ceritakan ke anak cucu kami perjuanganmu mempertahankan tanah air Indonesia ini. Inilah beberapa quote-quote atau kata-kata motivasi dari Jenderal Sudirman. Lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Saya akan peringatkan Belanda, kalau mereka menyakiti Soekarno, maka bagi mereka tidak akan pernah ada kata ampun. Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan, meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia. Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi.
Itulah sedikit perjalanan hidup dan perjuangan serta quote-quote dari Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bijak. Apabila ada kesalahan nama, tempat dan waktu, saya minta maaf. Apabila kalian ingin request kata-kata motivasi dari pahlawan Indonesia, komen di bawah. Terima kasih.